よしえちゃんって感じるんすか？あない Halo Sobat MSG, balik lagi dengan narator magang. Nah, gimana PPKM-nya? Udah level berapa? Soalnya saya jarang lihat TV, jadi nggak tahu berita. Oh iya, kali ini narator magang akan membawakan sebuah kisah dari negeri seberang, tepatnya Jepang, yang bercerita seorang remaja memiliki kelakuan random dan dia memiliki kemampuan untuk menghilang seperti Invisible Boot milik SpongeBob, yang jelas saja dimanfaatkan untuk tahu sendirilah. Dan film ini berjudul Tomoe Ningen. Langsung aja ke alur ceritanya. Film ini dibuka saat pagi hari di sebuah rumah. Terlihat seorang remaja bernama Toru sedang bercengkrama dengan keluarganya. Yang paling kecil ini namanya Nurumi, kelihatannya masih SMP. Yang lagi cuci piring ini Mbak Aiko, dan yang lagi ngeteh santai ini dan sekaligus penghuni yang paling tua di kontrakan itu ialah Mbah Madoka. Kemudian Mbak Aoki ini menyuruh Toru untuk memanggilkan saudara kedua mereka atau adiknya Aoki bernama Yoshi. Ya awalnya sih Toru kayak agak-agak males-malesan gitulah manggil si Yoshi, tapi yang namanya dimintain tolong pasti dipanggilkan. Lalu Toru naik ke lantai 2 dan akan memanggil Yoshi. Ternyata Yoshi lupa menutup pintu kamarnya, yang membuat Toru melihat Yoshi yang sedang berganti seragam. Jelas saja Toru langsung terperangah melihat keindahan dan kemolekannya. Cuman ya ngelihatnya dari belakang, nggak dari depan. Karena emosi melihat Toru yang nggak ngetuk pintu sebelumnya, ya Yoshi marah dengan melemparkan tas sekolahnya ke wajah Toru, dan film pun dimulai. Cerita pun berlanjut. Kali ini Toru dan Yoshi berangkat bersama menuju sekolah untuk menuntut ilmu. Gak tahu kenapa, salah apa ilmu kok sampai dituntut. Kemudian datang tetangga mereka, seorang gadis cantik berambut panjang bernama Yuko. Sesampainya mereka di sekolah, mereka langsung menuju kelas. Saat pelajaran, terlihat Toru sangat bosan dan mulai menguap karena ngantuk dengan penjelasan sang guru. Guru ini bernama Issei Sensei. Kemudian, teman Toru tiba-tiba menyodorkan sebuah majalah yang membuat mata Toru terbelalak. Kalian pasti tahulah majalah apa ini. Majalah bercocok tanam. Tapi karena keasikan mandangin dua gunung yang sangat indah, Toru nggak sadar kalau Issei Sensei sudah berada di belakangnya. Ya jelas, majalah itu dirampas. Kemudian Toru dikeplak dan diomelin. Ya persis kayak zaman sekolah saya dulu, ketahuan. Cinta. Oda. Tsunite shikaran. Kekonyolan teman Toru tidak sampai di situ. Saat di kantin, mereka berdua dengan fantasi liarnya mulai memandangi Yoshi dan Yuko, dan teman satunya, nggak tahu namanya, nggak disebutkan soalnya. Sambil membayangkan mereka terus berfantasi, tanpa disadari, ternyata Yoshi, Yuko, dan temannya itu sudah berada di belakang mereka. Dengan perasaan kesal, melihat ketiganya dengan jijik. Tapi kemusuhan mereka tidak berhenti di situ. Mereka menuju sebuah tangga dan mulai mengintip bagian bawah dari gadis-gadis yang lewat. Tanpa disadar, ternyata datang seorang guru bernama Matsuda Sensei dengan gerakan slow motion sambil memperlihatkan kecantikan dan keindahan dirinya. Matsuda Sensei berjalan menuju trio mesum itu. Di sana Matsuda Sensei mengajari kepada 3 trio mesum itu cara memegang sapu yang baik dan benar. Setelah itu Matsuda Sensei pergi meninggalkan mereka. Tapi 3 trio mesum ini tetap membayangkan bagaimana konatnya saat mengicip-icip serabi lempit dari Matsuda Sensei, sambil terus bergumam dengan memegangi rudal antar benua milik mereka. Tanpa disadari, Issei Sensei sudah berada di belakang mereka, dan mereka pun dikeplak lagi. Matsuda Sensei ini momennya selalu pas kalau datang.
Kemudian Ise Sensei berlari ke atas tangga itu untuk mengejar Matsuda Sensei. Dengan trik dan tipu dayanya, Ise Sensei, dia pura-pura tersandung dan gak sengaja hampir menimpa Matsuda Sensei, padahal ya disengaja. Karena itu, tiga peri mesum itu melihat tingkah Ise Sensei merasa kesal karena ternyata Ise Sensei gak kalah mesum dengan mereka bertiga. Matsuda Sensei! 石の野郎 Lalu cerita pun berlanjut di rumah. Saat ini Toru, Narumi, Aiko, Yoshi, dan tentunya neneknya Madoka sedang asik makan malam. Tapi terlihat Toru ini kayaknya nggak selera dengan makanan yang disajikan, yang merupakan telur ikan. Walaupun Toru mencoba untuk memakannya, terlihat Toru tidak bisa menikmatinya. Kemudian Shin pun berganti di kamar saat Toru sedang asik membaca majalah. Tiba-tiba terjadi sebuah keanehan. Badan Toru mulai tembus pandang, tapi Toru masih belum menyadarinya. Setelah seluruh badannya tembus pandang, Toru pun berjalan turun sambil membawa handuk untuk pergi mandi. Saat dia sudah masuk ke kamar mandi, dia pun terkejut saat melihat tubuhnya tembus pandang. Dia pun teriak. Ia sontak saja membuat seisi rumah menjadi kaget. Dan Yoshi masuk ke kamar mandi untuk mengecek. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Karena tahu kamar mandinya kosong, jadi Yoshi pun melucuti semua pakaiannya untuk pergi mandi. Tanpa disadari Yoshi, Toru sedang berada di sana. Yang jelas saja Toru melihat semuanya. Entah apa yang terjadi, kemudian Toru kembali ke kamarnya. Dan Shin pun berganti di pagi harinya. Toru terbangun dari tidurnya, dan dia pun tampak kegirangan karena badannya sudah tidak transparan lagi. Saat dia kegirangan dan loncat-loncat di atas kasur, tanpa disadari Toru, Yoshi masuk ke kamarnya. Yoshi pun melihat dengan tatapan aneh karena Toru meloncat-loncat sambil telanjang. Toru di sini menyadari karena dia bisa menghilang. Dia pun memanfaatkan kemampuannya ini. Ya, taulah, karena otak si Toru ini kan otak selangkangan. Jadi, dia pun memanfaatkan keahliannya ini untuk masuk ke kamar ganti cewek di SMA-nya. Dan Toru ini bisa menghilang karena memakan telur ikan semalam. Jadi, dia membawa telur ikan itu ke sekolah sebagai alat untuk berubah. Bukan berubah, untuk menghilang. Dan aksi bejat Toru pun dimulai. Pertama-tama, Toru mengangkat semua rok gadis yang ada di SMA-nya, lalu menyelinap masuk ke ruang ganti. Saat di ruang ganti, Toru pun mulai berbuat iseng dengan mencuri pakaian dalam semua cewek yang ada di sana. Kemudian membawanya lari. Tapi di sini Toru hampir saja ketahuan karena tubuh tembus pandangnya hampir saja menghilang. Tapi untungnya Toru masih selamat. Kemudian saat jam pelajaran berakhir, Yoshi dan Toru pun pulang bersama. Kemudian Yoshi pun melihat gantungan kunci yang dimiliki oleh Toru dan tampak menyukainya. Kemudian Yoshi pun memintanya. Dengan senang hati Toru pun memberikannya. Tidak disangka oleh siapapun, ternyata Matsuda Sensei sedang berada di sana sambil jongkok untuk mencari sesuatu. Entah apa yang dia cari. Sebagai seorang murid yang baik, Toru pun membantu untuk mencari sesuatu itu, walaupun dia nggak tahu apa yang dia cari. Sambil mencari, Toru mengawasi serabi lempit milik Matsuda Sensei. Jelas saja Yoshi yang melihat itu tampak kesal. Terus memukul kepala Toru dengan tas yang dia bawa. Kemudian menyeret Toru untuk pulang. Terlihat sepertinya Yoshi ini tertarik sama Toru. Bukan tertarik, ya suka sama Toru. Sesampainya di rumah, saat Toru habis makan telur ikan, Toru pun ngilang lagi. Di sini Toru menggoda Narumi yang ingin makan kue. Kemudian terdengar Aoki, kakaknya, akan pergi mandi. Jelas saja otak kreatif dan otak selangkangan Toru pun bereaksi dan berencana untuk mengintip kakaknya ini mandi. Kemudian Toru melancarkan aksinya untuk ngintip Aiko-san. Tapi saat sedang enak-enaknya mengintip, ternyata mode tebus pandangnya hampir habis. Jadi Toru pun bergegas melari ke kamarnya. Tapi karena dia masih penasaran dan belum ingin menyerah, Toru pun kembali ke dapur.
dan mengambil sisa telur ikan itu. Tanpa disangka, dia kepergok oleh Yoshi. Jelas saja, Yoshi jadi penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Toru. Cuman, Toru berhasil memberikan alasan yang membuat Yoshi pun percaya. Di sini, Toru melihat Yoshi yang membawa handuk, yang dia pikir Yoshi pun akan mandi. Karena Yoshi akan mandi, Toru pun ikut ke dalam kamar mandi. Ya, cari gratisan lah. Saat Toru melancarkan aksinya, ternyata tubuh Toru ini nggak tembus pandang. Dan ternyata yang di kamar mandi bukanlah Yoshi, melainkan Nenek Madoka. Jelas saja karena hal itu Toru pun diinterogasi oleh orang satu rumah, plus diketawain karena ngintip Nenek Madoka. Di besok harinya, Toru mulai melancarkan rencananya untuk menyelinap di rumah Yoko. Kemudian Toru memakan telur ikan itu. Sesampainya di rumah Yoko, Toru ini membayangkan bagaimana bila Yoko ini terobsesi pada dirinya. Tapi sayangnya, anjing Yoko menyadari kehadirannya dan batang padinya si Toru ini digigit. Dan akhirnya dia lari tunggang langgang dari rumah Yoko. Saat di jalan, Toru melihat dua orang yang mencurigakan sambil memegang peta. Entah apa yang dipikirkan oleh dua pria ini. Tapi di sini Toru gak ingin ambil pusing. Kemudian Toru menjalankan misinya lagi ke rumah Matsuda Sensei. Di sana Matsuda Sensei sedang mandi. Ya tentu saja Toru mengintipnya. Sayangnya saya harus mensensor bagian ini. Oke? Saat sedang asik mengintip, tiba-tiba Ise Sensei datang sambil membawa makanan. Sedangkan penyamaran dari tembus pandang Toya sudah mulai pudar. Jadi Toya harus bersembunyi. Di sini Matsuda Sensei dan Ise Sensei terlihat begitu akrab. Ditambah lagi Matsuda Sensei berusaha menggoda Ise Sensei. Yang jelas saja Ise Sensei menjadi tidak tahan dan mulai menyerang Matsuda Sensei. Karena itu Matsuda Sensei teriak-teriak seperti orang yang mau itulah pokoknya. Dengan gagah berani, Toya pun menyerang Ise Sensei dengan sebuah pot bunga yang membuat Ise Sensei langsung pingsan. Ternyata Matsuda Sensei ini sengaja melakukan itu karena sebenarnya Matsuda Sensei ini juga membutuhkan belayan. Cerita pun berganti saat berada di rumah. Toru sedang asik melihat majalah Pemersatu Bangsa. Kemudian Yoshi datang yang membuat Toru sangat panik dan menyembunyikan majalah itu di bawah selimut. Dan kebetulan Yoshi duduk di atas selimut itu. Yang jelas saja dia merasa ada sesuatu yang menjanggal di bawahnya. Dan kemudian Yoshi pun mengambil majalah itu. Benar yang dipikirkan oleh Yoshi, bahwa itu adalah majalah Pemersatu Bangsa. Jadi Yoshi berusaha mengejek Toru, dan Toru berusaha mengambil majalah itu. Karena proses mengambilnya yang begitu sangat intim, akhirnya mereka berdua pun terbawa suasana. Sampai-sampai Toru akan mencium Yoshi. Di sini Yoshi tanpa perlawanan malah merem, seakan-akan pasrah dengan semua keadaan ini. Sayangnya Nurumi datang. Dan adegan ini pun gak jadi. Aduh. Di besok harinya saat pulang sekolah, seperti biasa, Toru dan Yoshi pulang bersama dan melewati sebuah taman. Di sini Yoshi dan Toru sama-sama ingin mengatakan sesuatu. Tapi karena kedua-duanya berbicara secara bersamaan, membuat suasana menjadi semakin kikuk dan aneh. Tapi di sini Yoshi menyuruh Toru untuk mengatakannya dulu. Tapi entah karena malu atau karena apa, Toru tidak mengatakannya dan malah mengatakan cuaca hari ini bagus ya. Ya jelas saja Yoshi ini bertanya-tanya. Entah apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Toru kepada Yoshi. Lalu ingatan masa kecil mereka pun muncul lagi. Di ingatan masa kecil ini diperlihatkan mereka berdua, ya seperti anak kecil kebanyakan, mereka ini berjanji akan menjadi pengantin atau menikah. Ya pokoknya cerita-cerita bucin waktu kecil gitulah. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan pulang. Di besok siangnya saat Toru mengajari Nurumi pelajaran, si Aiko-san ini tampak mondar-mandir dan khawatir kenapa si Yoshi belum balik. Jadi
Aiko-san menyuruh Toru untuk mencarinya di rumah Yoko. Saat Toru sampai di rumah Yoko, Toru pun hanya bertemu dengan ibu Yoko. Di sana ibu Yoko mengatakan kalau Yoshi sudah dari tadi pulang. Oleh karena itu, Toru pun kembali berjalan pulang. Tapi saat di jalan, dia menemukan gantungan kunci yang diberikan pada Yoshi tempo hari. Di sini, Toru pun berpikir jangan-jangan terjadi hal yang nggak beres tentang dua pria yang sangat mencurigakan tempo hari yang sambil membawa peta. Kemudian Toru pun berlari menuju rumah Yoko. Di sana dia pun bertanya lagi, apakah ada hal yang tidak beres akhir-akhir ini? Dan diketahui fakta bahwa tadi paginya ayah Yoko mendapatkan telepon dari seseorang yang gak dia kenal, yang mengatakan bahwa dia telah menculik si Yoko dan meminta uang tebusan 30 juta yen. Berapa ya 30 juta yen kalau rupiah? Hitung sendirilah. Dari sini mereka semua pun curiga kalau si penculik salah orang. Bisa salah orang ya. Karena panik, si Toru ini langsung berlari menuju rumahnya untuk mengambil telur ikan yang menjadi sumber kekuatannya dan bergegas mencari Yoshi. Saat mencari Yoshi ke sana dan kemari, Toru ini mulai teringat tentang kenangannya bersama Yoshi. Bagaimana kenangan-kenangannya dulu saat sering menggoda si Yoshi. Sementara itu, Yoshi sudah tertangkap oleh dua penculik PA ini yang jelas-jelas salah tangkap dan salah orang. Terus Yoshi meminta untuk dilepas. Tapi sayangnya udah kepalang basah, jadi dua penculik itu pun melanjutkan untuk meminta tebusan. Di saat kedua penculik ini sedang asik makan, di sini terlihat Yoshi kayaknya kelaparan karena belum makan seharian. Karena melihat ekspresi dari Yoshi, salah satu penculik berinisiatif untuk memberikan makanannya sedikit. Tapi sayang, Yoshi pun menolaknya dengan cara menampik makanan itu hingga terjatuh. Hal ini membuat seluruh penculik ini pun menjadi sangat marah dan kemudian akan icip-icip serabi lempit milik Yoshi. Tapi untungnya Toru datang untuk menyelamatkan Yoshi. Kemudian Toru menanggalkan semua pakaiannya. Tapi sayang, mode menghilangnya belum aktif. Kemudian Toru pun mencari telur ikan yang dia bawa. Ternyata dia lupa membawanya. Lalu Toru pun ditangkap dan disekap. Dasar beban. Walaupun gagal menyelamatkan Yoshi, Toru ini dapat apresiasi dari Yoshi yang sudah berniat untuk menyelamatkannya. ごめんよ。ありがとう。 Di saat itu pula Toru melihat satu butir telur ikan di badan Yoshi. Dengan aktif dan reaktif, si Toru ini langsung berusaha untuk mendapatkannya. Tapi sayang, telur ikan ini pun melorot ke gunung kembar milik Yoshi. Karena terlalu agresif untuk mendapatkan sisa telur ikan itu, akhirnya telur ikan itu pun meloncat ke kumis salah satu penculik. Yoshi pun langsung berlari dan memakan telur ikan itu yang berada di kumis penculik itu, kemudian lari. Dan mode menghilang Toru pun dimulai. Setelah menghilang, Toru pun langsung menghajar dua penculik ini, dan salah satunya pun akhirnya tumbang. Tapi salah satu penculik ini tampaknya otaknya agak pinteran dikit. Saat dia melihat Toru menginjak sebuah cat, kan terbekas jejak cat di lantai. Karena itu, dengan inisiatif, si penculik melemparkan sebuah kaleng yang membuat Toru langsung pingsan. Di saat Toru sedikit tersadar, si penculik sudah akan menikamnya dengan pisau. Untungnya, Yoshi yang berada di belakangnya langsung memukul si penculik itu dengan kaleng dan membuatnya pingsan. Kemudian si penculik pun diikat. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa selamat. Walaupun si Toru yang akhirnya diselamatkan bukan menyelamatkan. Scene pun berganti saat berada di rumah. Terlihat Yoko ini membawa barang-barang dari rumahnya yang merupakan bikini. Di sini Yoko mengajak seluruh keluarga Toru untuk pergi ke pantai. Tapi sebelum itu mereka akan mencoba bikini itu. Di sini Toru pun udah senyum-senyum sendiri karena dapat pemandangan indah gratis lagi. Tapi karena mereka tahu niat busuk dari si Toru ini, mereka pun mengusir Toru keluar. Dan Narumi berjaga di depan pintu agar si Toru ini gak masuk.
Tapi dengan kekuatan mode menghilangnya si Toru, dengan memakan telur ikan, Toru pun dapat menyelinap masuk dengan bebas dan aman. Di saat Toru membayangkan dan melihat para cewek-cewek ini sedang joget-joget, gak sadar anjing si Yoko ini langsung menyantap sosisnya si Toru. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Gimana? Apakah kalian terhibur? Bila terhibur, subscribe dong. Untuk pesan-pesan yang bisa kita ambil ialah kekuatan yang besar diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Pokoknya kalau kalian bisa ngilang, jangan berbuat zolim ya. Itu aja pesannya. Ya, untuk kali ini itu dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan request film. Thank you for watching. See you next video. Ciao.